Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan Renungan Kristen diberkati untuk menjadi berkat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, buka hati dan pikiran kami supaya kami mengerti, memahami firman-Mu. Terlebih mampukan kami lewat pertolongan kuasa Roh Kudus untuk kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, Yakobus pasal 2 ayat yang ke-26 berkata di sana, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara, iman yang hidup adalah iman yang bekerja. Saudara, bisa dibayangkan sebuah tubuh yang kelihatan atau tampak utuh, ada mata, ada tangan, ada kaki, ada semuanya lengkap saudara. Namun tubuh itu tidak bernafas, tidak bergerak, artinya dia tidak hidup. Sekalipun bentuknya masih ada, semua orang tahu bahwa itu tubuh. Dan itu sudah mati karena roh tidak ada di dalamnya. Demikian juga saudara dengan iman. Iman yang hanya diucapkan dengan kata-kata saya beriman, tetapi tidak dinyatakan melalui perbuatan, sesungguhnya iman adalah mati. Saudara, beberapa hal yang kita pelajari. Yang pertama, iman sejati lebih dari sekedar pengakuan. Banyak orang berkata saya percaya kepada Tuhan, tetapi iman yang sejati tidak berhenti pada pengakuan lisan. Yakobus menegaskan bahwa iman harus hidup dan nyata. Percaya kepada Kristus berarti menyerahkan hidup kepadanya secara totalitas, bukan hanya mengetahui tentang Dia. Iman sejati selalu melibatkan hati, pikiran, dan juga tindakan dalam kehidupan kita sebagai orang yang mengatakan, aku percaya kepada Allah. Hal yang kedua saudara, perbuatan adalah bukti, bukan pengganti iman. Artinya iman harus dibuktikan dengan perbuatan kita. Yakobus tidak mengajarkan keselamatan oleh perbuatan, tidak. Melainkan bahwa perbuatan adalah buah dari iman. Kita diselamatkan itu oleh karena kasih karunia melalui iman. Tetapi iman yang sejati pasti akan menghasilkan perbuatan yang mencerminkan kasih Kristus di dalamnya. Tanpa buah, saudara, iman tidak patut dipertanyakan. Karena itu iman harus menghasilkan buah. Itulah lewat perbuatan kasih kita. Yang ketiga, saudara, iman yang hidup terlihat dalam kasih kepada sesama. Karena itu, saudara, perbuatan iman paling nyata terlihat di dalam bagaimana kita memperlakukan orang lain atau sesama kita. Iman yang hidup mendorong kita untuk kita peduli kepada orang lain, menolong orang lain, mengampuni orang lain, dan melayani satu dengan yang lain seperti firman Tuhan mengajarkan itu. Jadi kasih yang hanya diucapkan tanpa tindakan, itu tidak mencerminkan iman yang hidup di dalam Kristus. Kemudian saudara, yang keempat, ketaatan adalah wujud iman yang aktif. Saudara, iman yang hidup itu akan mendorong ketaatan kepada firman Tuhan. Artinya ketika kita mengatakan aku percaya kepada Tuhan, aku memiliki iman, maka kita harus taat kepada firman Tuhan. Kita tidak taat supaya kita diselamatkan, bukan persoalan itu saudara, tetapi karena kita telah diselamatkan, maka kita harus taat. Itulah iman. Ketaatan menunjukkan bahwa kita percaya penuh kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita di bawah otoritas Tuhan. Dia yang berdaulat dalam kehidupan kita. Yang kelima saudara, iman yang hidup itu memuliakan Allah. Saudara, ketika iman dinyatakan melalui perbuatan, nama Tuhan dipermuliakan lewat sikap hidup kita, lewat perkataan kita, lewat pikiran kita, lewat tindakan dalam kehidupan kita yang memancarkan kita sebagai orang yang beriman.
dan tindakan-tindakan kita itu memuliakan nama Tuhan. Saudara, dunia dapat meragukan kata-kata kita, ya, tetapi tidak dapat menyangkal kehidupan kita yang diubahkan oleh karya Kristus. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, iman yang hidup itu menjadi kesaksian yang kuat bahwa Kristus benar-benar bekerja dalam hidup kita. Artinya saudara, dengan perbuatan dan tindakan kita, ya, itulah perbuatan kasih. Di dalamnya ada iman yang mendorong sehingga mereka melihat ada Kristus dalam kehidupan kita. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Yakobus pasal 2 ayat 26 menantang kita untuk menguji iman kita. Apakah iman kita hidup atau hanya sebatas kata-kata? Bisa dikatakan mati. Mari kita hidup dalam iman yang nyata. Iman yang bekerja melalui kasih, melalui ketaatan, dan melalui perbuatan tindakan kita. Sehingga hidup kita menjadi kemuliaan bagi Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, kami bersyukur. Dan biarlah Tuhan, iman kami bukan menjadi iman yang hanya sekedar kata-kata, bahkan iman tanpa perbuatan, sehingga iman kami menjadi mati. Tetapi lewat iman kami juga, kami akan mengaplikasikan lewat tindakan kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.